harus menjaga keamanan masyarakat dari gangguan KKB yang ada. Ya. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali berulah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada Senin 9 Januari. Peristiwa ini terjadi bersamaan di tengah kunjungan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Papua. Diketahui KKB membakar gedung SMK Negeri 1 Oksibil dan menembaki pesawat yang hendak mendarat di Bandara Oksibil. Bangunan SMK N1 Oksibil yang masih semi permanen itu pun luluh lantak karena mudah terbakar. Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Davi Bustomi mengatakan penembakan terjadi sekira pukul 10.45 waktu Indonesia Timur. Hal tersebut pun membuat pesawat yang mengangkut kargo barang tak jadi mendarat. Kondisi di distrik Oksibil sejak Sabtu 7 Januari dilaporkan kurang kondusif akibat serangan KKB. Sebelumnya, KKB juga menembaki tukang ojek dan juga aparat. Kuat dugaan dalam peristiwa ini adalah KKB pimpinan Ananias Antimin. Serangan ini bersamaan dengan kedatangan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Papua. Panglima TNI dan Kapolri datang ke Papua dalam rangka meresmikan Mapolda Papua yang baru di Koya Tengah, Jayapura, Papua pada Senin 9 Januari atau hari yang sama saat serangan KKB di distrik Oksibil, Pegunungan Bintang. Yudo sendiri didampingi oleh Kepala Staf dari unsur 3 Matra, yakni Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, Kasau Marsikal Fajar Prasetyo, dan Kasal Laksamana Muhammad Ali. Mereka tiba di Papua pada Minggu 8 Januari. Adapun kunjungan Yudo ini adalah janjinya setelah dilantik jadi Panglima TNI. Ya, saya sudah tekankan pada para prajurit dan Polri di lapangan juga harus tegas di samping humanis yang melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial. Di samping itu mereka juga harus menjaga keamanan masyarakat dari gangguan KKB yang ada. Ya, makanya kami datang ke sini tadi untuk meyakinkan pada para prajurit juga harus di lapangan dan mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Tentunya bisa menjaga tadi masyarakat, bisa membantu pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan dan juga masyarakat dapat melaksanakan bermasyarakat berkeluarga dengan aman. Ya, tentunya dengan gangguan-gangguan yang ada, ya kita harus siap menghadapi dengan tegas. Ya, siap menghadapi dengan tegas karena memang ini operasi penegakan hukum. Dan tentunya kalau mereka tertangkap akan kita serahkan Polri untuk diproses hukum. Ya. Sejauh ini kan sudah beberapa pemekaran provinsi, Komandan. Sudah sejauh mana kesiapan untuk pendirian Kodam dan juga Polda di beberapa provinsi baru? Kemudian seberapa besar personil yang dibutuhkan untuk mengisi semua provinsi-provinsi yang baru, Komandan? Terima kasih. Nah, ini dengan kehadiran saya di sini bersama Kepala Staf Angkatan dan Kapolri ini itu. Ya, diantaranya juga itu. Jadi dengan pemekaran BOP yang ada nanti, kita akan susun markas apa saja yang harus berada di daerah, mulai dari mungkin Kodam, Korem, kemudian Kodim, Koramil, kemudian Pangkalan Angkatan Laut, Pangkalan Angkatan Udara. Ini sedang kita susun. Kemudian berapa kebutuhan personil, jadi tentunya saya akan rapat kepada Pangkopda Belahan 3 dan juga Pangdam Cendrawasih dan besok dengan Pangdam Kasuari. Ya, tentunya masukan-masukan yang nantinya akan kita bawa di dalam perencanaan anggaran maupun perencanaan di tahun 2024 nanti. Karena tahun 2023 ini kan sudah berjalan. Nanti mana yang harus kita tindak lanjuti, mungkin menjadi Kodim persiapan ataupun Koramil persiapan, Korem persiapan nanti akan mana yang bisa kita tindak lanjuti di tahun 2003 dan nantinya 2024 sudah kita insert dengan pemerintah daerah berdiri, tentunya markas-markas TNI sudah juga berdiri. Jenderal, masih ada satu Jenderal. Ini kan ada beberapa kabupaten yang menjadi lokasi daerah rawan ya. Nah, dan juga banyak TNI juga jadi korban akhir-akhir ini. Mungkin ada penambahan kepada daerah yang dianggap rawan itu dan juga ada tindak tegas dari Panglima sendiri kepada kelompok-kelompok itu mungkin. Saya kira nggak perlu ada penambahan, cuma nanti diatur kembali. Ya, penempatan personil nanti diatur kembali dan sudah kita petakan mana daerah-daerah yang kerawanannya tinggi. Sehingga dengan pasukan yang ada dan pasukan organik yang ada ini saya kira cukup untuk mengatasi itu. Ya tinggal tadi ya dengan dorongan moral dari para pemimpinnya ini perlu pada prajurit yang di lapangan sehingga mereka mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok yang diemban mereka. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Perbarui terus informasi Anda hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Jakarta.